Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, bersekutu dalam roh-Nya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi jika kamu yang jatuh memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Haleluya, syukur. Roh-Mu dicurahkan dan memenuhi setiap orang percaya yang haus dan rindu untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan-Mu, untuk hidup sebagai gereja-Mu. Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan doa pagi kita, firman Tuhan pagi hari ini, Kisah Para Rasul 2
ayat 41 sampai dengan 47, judul perikop cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berkhotbah dan orang-orang menerima firman Tuhan. Mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Itulah awal mula terbentuknya gereja mula-mula. Roh Kudus bekerja, memenuhi, dicurahkan, memenuhi murid-murid dan para rasul. Dan Petrus berkhotbah, dan 3.000 orang bertobat menerima firman itu. Kemudian mereka hidup sebagai gereja mula-mula. Ada 4 hal di sini mereka lakukan sebagai sebuah gereja. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka bertekun dalam memecahkan roti bersama. Dan yang keempat, mereka bertekun dalam berdoa. Tetapi keempat hal ini semua terjadi dalam kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga bersama dengan pengajaran rasul-rasul disampaikan, bersama dengan persekutuan itu, bersama dengan mereka memecahkan roti dan berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada tanda-tanda mujizat yang membuat takjub. Kata takut di sana sebetulnya pengertiannya adalah takjub, heran, penuh rasa kekaguman karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam memecah roti dan berdoa. Pengajaran firman Tuhan yang pertama menjadi utama. Oleh sebab itu sebuah gereja mesti bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Ini menjadi yang pokok, yang utama dalam sebuah pertemuan-pertemuan kita bergereja. Selanjutnya adalah persekutuan. Mereka saling berkumpul, saling menolong, saling mendoakan. Ini juga kedua yang dilakukan dalam kita hidup bergereja. Dan dikatakan di ayat 42 selalu berkumpul. Lalu di ayat 44 tetap bersatu. Artinya mereka ini sering ketemu. Mereka ini sehati. Mereka ini sering kumpul. Kehidupan kita bergereja yang sehat itu demikian. Persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa ini gereja tidak bisa bertumbuh. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih dan perhatian. Sehingga kalau mereka masuk ke suatu gereja dan tidak mendapatkan hal itu, seringkali mereka imannya gugur di tengah jalan.
Hal-hal yang merusak persekutuan, misalnya sikap acuh tak acuh, iri hati, kebencian, ketidaksenangan, gosip, ya, kemunafikan, kata-kata yang menyakitkan. Ini tidak boleh ada supaya persekutuan itu terjadi dengan indah. Yang ketiga, dalam kita hidup bergereja dikatakan ada memecahkan roti bersama. Di ayat 42 itu berbicara tentang perjamuan kudus. Tetapi di ayat 46 berbicara tentang perjamuan kasih. Ya, dalam hidup kita bergereja kita melakukan dua hal ini. Perjamuan kudus untuk mengingat karya Tuhan, mati di kayu salib menebus dosa umatnya. Perjamuan kasih untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Kita berbagi kasih satu dengan yang lain. Dan unsur yang keempat yaitu berdoa. Ada doa-doa dinaikkan. Baik doa syafaat untuk pokok-pokok doa yang dinaikkan bersama bagi bangsa dan negara, bagi keluarga, bagi gereja, dan yang lainnya. Juga pokok-pokok doa untuk jemaat sendiri, di mana saling mendoakan sehingga di sana yang sakit disembuhkan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan yang daripada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Keempat, hal yang menyusun sebuah gereja ini harus dilakukan dengan tekun. Ya, di ayat 42 dikatakan bertekun. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Kita bertekun dalam persekutuan, kita bertekun dalam memecahkan roti, dan kita bertekun dalam doa bersama. Bila kita melakukan itu, maka gereja pasti akan bertumbuh. Akibat dari ketekunan itu, gereja disukai semua orang, ayat 47. Ya. Dan juga gereja bertumbuh. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang bertobat, yang berkumpul bersama kembali sehingga gereja bertumbuh. Demikian kebenaran firman hari ini memberkati kita. Mari kita bertekun dalam hidup bergereja yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Engkau mengingatkan kami tentang gereja, cara hidup gereja yang mula-mula supaya kami juga seperti gereja mula-mula disukai banyak orang, menarik jiwa-jiwa dan sehingga kami bertumbuh di dalamnya. Di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, di dalam kami memecahkan roti bersama, di dalam kami juga Tuhan berdoa, saling mendoakan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu melalui gereja Isa Masih di mana kami bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk kegerakan daripada gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang. Kami berdoa untuk para rohaniwan, majelis, pengurus semua Tuhan. Di dalam pengurapan yang daripada-Mu, mereka bersatu di dalam visi untuk memimpin gereja ini, membawa jemaat bertumbuh dalam iman percaya. Seperti jemaat mula-mula, ketika Roh Kudus dicurahkan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman dengan penuh kuasa Roh Kudus, membawa umat Tuhan hidup dalam persekutuan dan memecahkan roti bersama dan doa. Mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada pimpinan, ada hikmat, ada pertolongan sehingga banyak orang diberkati melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini dan para majelis dan pengurus. Dan Tuhan menambah-nambahkan terus jumlah-jumlah untuk dibina, dibimbing sehingga iman rohani jemaat-Mu bertumbuh
dan menjadi umat yang kudus, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Demikian kami berdoa bagi gereja. Program-program yang dibuat, yang dipersiapkan, semuanya yang saat ini kami telah susun untuk tahun 2022. Tuhan urapi, supaya bukan hikmat manusia tetapi visi yang daripadamu Tuhan menggerakkan gerejamu bertumbuh dan menjadi berkat sesuai dengan panggilannya. Kami menyerahkan setiap program ini. Berkati jemaat Tuhan dengan berkat yang daripadamu. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan sehingga dana-dana yang dibutuhkan untuk gereja bertumbuh, untuk gereja diluaskan, untuk gereja mendapat pengaruh, membawa pengaruh bagi dunia ini sungguh dinyatakan. Dan ada makanan rohani yang sehat, ada pengajaran yang sehat, ada praktek kasih yang dihidupi, ada kesatuan roh untuk kami memuliakan Tuhan. Demikian Tuhan, doa-doa kami sekali lagi. Kami berdoa untuk setiap pengabaran Injil, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaatmu sendiri, disertai oleh kuasa Roh Kudus sehingga banyak orang yang mendengar bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian Tuhan, doa-doa kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.